Jabar 2024. Unik, masjid di Jember, Jawa Timur memiliki kubah kubus. Skuad Garuda berhasil taklukkan Golden Star Warriors di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, hari ini kita buka dengan berita komedian Komeng yang meraih suara tertinggi dalam Pileg DPD Jabar 2024. Komedian Komeng meraih suara tertinggi dalam Pileg DPD Jabar 2024. Unik, masjid di Jember, Jawa Timur memiliki kubah kubus. Skuad Garuda berhasil taklukkan Golden Star Warriors di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Oke Zone Update. Hari ini kita bersama saya Nata Arman dan berikut Oke Zone Update selengkapnya. Oke Zone Update hari ini kita buka dengan berita komedian Komeng meraih suara tertinggi dalam Pileg DPD Jabar 2024. Komeng yang meraih lebih dari 5,3 juta suara bahkan mencetak rekor suara tertinggi dalam sejarah Pileg DPD di Indonesia. Komedian kondang Alfiansyah Komeng memperoleh suara terbanyak dalam pemilu DPD Jawa Barat 2024. Komeng memperoleh sebanyak 5.399.699 suara. Suara tersebut sekaligus memecahkan rekor suara terbanyak dalam Pileg DPD tidak hanya di Jawa Barat, namun juga di Indonesia sepanjang masa. Selain DPD, pihak KPUD Jawa Barat juga telah melakukan rekapitulasi suara Pilpres, DPR RI, DPRD Jawa Barat, dan Kota Kabupaten. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi hiburan pemirsa, film Kung Fu Panda 4 berhasil mengalahkan Dune Part 2 di box office selama 2 pekan berturut-turut. Kung Fu Panda 4 diperkirakan meraih pendapatan kotor akhir pekan kedua sekitar 30 juta dolar Amerika Serikat. Kung Fu Panda 4 menduduki posisi nomor 1 di puncak box office Amerika Utara pada akhir pekan kedua di bioskop. Perkiraan studio yang dirilis hari Minggu 17 Maret menunjukkan film Universal dan DreamWorks Animation menghasilkan 30 juta dolar Amerika dalam penjualan tiket film tersebut. Di mana Dune Part 2 menempati posisi kedua pada akhir pekan ketiga di bioskop dengan 29,1 juta dolar Amerika. Sementara pendatang baru gagal menembus 10 juta dolar Amerika, yakni Arthur the King, karya Mark Wahlberg di tempat ketiga menghasilkan 7,5 juta dolar Amerika. Sementara film thriller Kristen Stewart, Love Lies Bleeding, menghasilkan 2,5 juta dolar Amerika dari lebih dari 1.300 lokasi. Dan The American Society of Magical Negroes menghasilkan 1,3 juta dolar Amerika dari lebih dari 1.000 bioskop. Bicara mengenai rating, film Kung Fu Panda 4 sendiri bernasib baik di mata para kritikus. Film ini memiliki rating baru di Rotten Tomatoes. Kung Fu Panda 4 dinilai menawarkan hiburan yang cukup menarik untuk mempertahankan para penggemar muda. Sementara Dune Part 2 juga telah mendapat pujian kritis dengan mendapatkan rating 94% di Rotten Tomatoes. Berbagai sumber ada di channel.
Pemirsa, episode 3 drama Korea Queen of Tears yang tayang pada Sabtu 16 Maret lalu menandai rekor baru. Drama yang dibintangi oleh aktor Kim So Hyun dan aktris Kim Ji Won ini mendapatkan rating rata-rata nasional sebesar 9,6%. Episode 3 drama Korea Queen of Tears yang tayang pada Sabtu 16 Maret lalu menandai rekor baru. Drama yang dibintangi aktor Kim So Hyun dan aktris Kim Ji Won ini mendapat rating rata-rata nasional sebesar 9,6%. Queen of Tears belum pernah mendapatkan rating setinggi ini pada episode sebelumnya. Episode sebelumnya mencetak rating sebesar 8,7%. Hal ini sekaligus menempatkan serial ini di posisi pertama dalam slot waktunya di semua stasiun televisi. Sementara itu, episode 4 dari Queen of Tears tayang pada hari Minggu 17 Maret lalu. Queen of Tears menceritakan Hong Hae-in yang merupakan penerus dari Queen's Group sekaligus bos dari Baek Hyun-woo. Mereka begitu penuh cinta ketika menikah, namun hubungan mereka kian mendingin setelah 3 tahun pernikahan. Drama Korea Selatan terbaru yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Kim Ji Won ini berhasil menjadi salah satu drama televisi yang paling populer dalam beberapa pekan terakhir. Drama Queen of Tears tidak hanya berada di puncak daftar drama paling populer, tetapi para aktor dan aktris yang membintangi drama ini juga masuk ke dalam daftar bintang drama paling populer, dengan Kim So Hyun berada di posisi 1 dan Kim Ji Won di posisi 2. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah masjid di Jember, Jawa Timur ini tidak seperti masjid pada umumnya. Masjid ini berbentuk kubus dengan menara masjid berjumlah 3 yang dibentuk seperti bangunan olahraga panjat tebing. Lantas seperti apa keunikan masjid ini, dan berikut liputannya untuk Anda. Inilah Masjid Baitul Karim Al-Fauzah yang terletak di Jalan Boulevard di sebuah kompleks perumahan di Jember, Jawa Timur. Masjid ini unik karena bangunannya berbentuk kubus menyerupai Ka'bah. Keunikan lagi, 3 menara masjid ini berbentuk seperti bangunan untuk olahraga panjat tebing. Masjid yang memiliki makna rumah kemuliaan membawa kebahagiaan ini bergaya futuristik. Dengan pohon kurma ditanam di samping kanan kiri masjid, menambah elok suasana dan seakan-akan berada di Timur Tengah. Meski terbilang baru, masjid ini cukup banyak dikunjungi para jemaahnya yang penasaran. Sementara bagian dalam masjid, dinding tembok dipenuhi dengan garis-garis berasal dari gemerlap lampu yang mirip cahaya bintang. Seperti halnya saat Ramadan di masjid-masjid lainnya, di masjid ini juga diisi kegiatan tarawih, tadarus, dan kajian Islam lainnya. David, seorang jemaah masjid, mengaku sangat senang dan nyaman beribadah di masjid ini karena bangunannya yang unik dan bagian dalamnya berhawa sejuk. Hawa sejuk berasal dari persawahan dan sungai yang berada di dekat masjid. Pengurus masjid juga membenarkan bangunan masjid yang unik membuat daya tarik tersendiri bagi jamaah untuk beribadah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Tradisi membangunkan sahur di bulan suci Ramadan umumnya dilakukan dengan berkeliling kampung. Namun tidak bagi remaja Masjid Al-Furqon di kota Banda Aceh. Mereka cukup melantunkan syair merdu dan disiarkan secara langsung ke sejumlah media sosial. Penasaran, dan berikut liputannya untuk Anda. Mengandalkan suara merdu, lirik yang bagus, dan irama yang indah, para remaja dan anak-anak ini melantunkan syair dalam kegiatan membangunkan sahur. Cara unik membangunkan sahur ini digelar para remaja Masjid Al-Furqon di Desa Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Syair merdu yang mereka lantunkan kerap ditunggu dan menjadi hiburan warga setempat. Bahkan mereka juga menyiarkan langsung kegiatan membangunkan sahur ke sejumlah media sosial. Warga menyambut baik aksi remaja masjid tersebut yang dinilai membantu mereka menyiapkan makanan sahur.
Terdapat 2 penyanyi utama dan beberapa pengiring yang melantunkan syair secara kompak. Dari kota Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, berbuka puasa dengan menu masakan khas Sunda memang selalu menggoda. Di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, sebuah warung Sunda menyajikan setidaknya 20 menu lauk dan selalu penuh pengunjung jelang jam berbuka puasa. Dan berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, gimana puasanya? Lancar nggak? Tak lengkap rasanya kalau puasa itu tidak cari menu bukaan. Kali ini saya akan ajak Anda cari menu bukaan di warung Sunda di daerah Jakarta Pusat Cikini. Di sini kalau jam buka puasa biasanya ramai banget pengunjungnya. Kira-kira menu apa saja sih yang disajikan? Yuk kita intip. Buka puasa masih beberapa jam lagi, tapi puluhan menu khas Sunda ini sudah berjejer tersaji siap menyambut pengunjung. Sedikitnya ada 20 menu yang bisa dipilih, mulai dari ikan asin, ayam, daging, cumi, tahu tempe, dan aneka pepes. Ada juga menu jeroan seperti usus, paru, babat, dan ini nih, si bulat nikmat, pete. Pastinya enak dan jadi pengen ambil semua menu ya. Wah pemirsa, masa saya cuma ngambil 3 menu aja? Kayaknya kurang deh buat berbuka puasa. Yuk langsung aja kita tanya mbaknya nih, kira-kira rekomendasi menu di sini apa? Rekomendasi mbak, biar nambah banyak nih. Tambah peye udang aja. Peye udang ya, aku tambah 1 nih. Setelah pilih menu favorit, jangan lupa untuk minta digoreng ulang biar hangat saat disantap. Dan ini nih yang gak boleh ketinggalan, sambal dadak yang maknyus pedasnya. Juga sayur asam khas Sunda dengan kuah lezat dan rasa bumbu yang begitu tebal. Halo Pak, nih lagi cari menu bukaan puasa ya? Betul. Ini lagi ngambil apa nih? Ikan mujair. Ikan mujair. Selain ikan mujair apa lagi? Saya mau ngambil cumi, Ngambil cumi, ini nanti digoreng bareng. Enaknya pakai apa nih Pak? pakai sambal dadakan, Pakai digoreng dulu. sambal dadakan. Kalau Bapak kesini emang udah sering Sering makan di sekali. warung Sunda ini? Iya. Wah, rasanya gimana Pak? Mantap. Selain menu-menu khas Sunda, pengunjung juga bisa pesan aneka jus buah untuk buka puasa. Sebegitu lengkapnya menu makanan di sini, tak heran makin sore pengunjung yang datang pun makin ramai. Wah, pemirsa lihat, saya sudah punya menu untuk berbuka puasa. Kalau yang ini jus terong Belanda sama strawberry, dan kalau makannya ada ayam, cumi, sama sayur asam. Tinggal saya menunggu azan berbuka puasa. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Yeay! Pemirsa, menunggu waktu berbuka puasa, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur mengadakan kegiatan ngaji ngabuburit berhadiah motor. Kegiatan ini pun diharapkan dapat menambah minat warga untuk menghabiskan waktu di masjid agar mendapatkan kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Ratusan jamaah dengan khusyuk mengaji dan mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ustadz di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Setiap datang dan mengikuti tadarus Al-Quran, jemaah akan mendapatkan kupon hadiah. Kupon dari para jemaah yang dikumpulkan akan diundi pada tanggal 6 Maret atau malam 27 puasa Ramadan. Semakin sering mengikuti pengajian, maka berpotensi mendapatkan motor semakin besar. Selain adanya kupon undian, para jemaah juga akan mendapatkan takjil dan makanan nasi kotak gratis. Masjid Al-Akbar sendiri setiap hari menyediakan makanan dan takjil dari pihak catering sekitar 2.000 porsi menu makanan yang berbeda-beda setiap harinya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan.
Pemirsa, makanan khas Timur Tengah menjadi menu favorit saat Ramadan kali ini. Nah, di Banjarnegara, Jawa Tengah, seorang mantan TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi mengembangkan usaha nasi Bukhari dengan perpaduan bumbu lokal dan Timur Tengah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Masakan khas Timur Tengah dengan racikan rempah serta cita rasa yang menggugah selera bisa ditemui di Banjarnegara, Jawa Tengah. Inilah nasi Bukhari dengan kombinasi bumbu lokal dan Timur Tengah. Sejumlah bahan dasar yang dipakai adalah nasi basmati, pasta tomat, kayu manis, dan bawang bombay serta kismis. Masakan ala Timur Tengah ini diracik oleh Ibu Srimiati, mantan TKW yang pernah bekerja di Arab Saudi. Untuk harga, nasi Bukhari ini dijual dengan harga yang ramah di kantong. Di bulan Ramadan ini menjadi berkah bagi Ibu Sri. Selain naiknya jumlah pesanan, juga diiringi dengan penghasilan yang meningkat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar acara pembagian berkah Ramadan untuk negeri di pesantren Muamalat Solidarity Boarding School Aceh Besar. Para santri pun diajak untuk menabung haji dan sebagai bagian dari edukasi tentang pentingnya haji sejak dini. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar silaturahmi dan buka puasa bersama santri di pesantren Muamalat Solidarity Boarding School Aceh Besar Aceh. Dalam kegiatan ini, para santri dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menabung untuk haji sejak dini. BPKH terus mendorong para santri agar bisa mengatur keuangan untuk haji. Pasalnya ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya yang cukup besar, namun juga kekuatan fisik. Oleh karenanya penting bagi santri agar dapat mendaftar haji sejak muda. Melalui program Berkah Ramadan tahun ini, BPKH bersama mitra kemaslahatan berbagi mushaf Al-Quran Imam, mushaf Al-Quran bagi disabilitas, berbagi kado Ramadan, buka puasa bersama, revitalisasi masjid di terminal, dan program Ramadan lainnya. Dengan harapan bisa bermanfaat bagi umat muslim di Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda berhasil menaklukkan Golden Star Warriors di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasinya saat lagi, tetap bersama kami di Oke Zone Update. Terima kasih Anda masih bersama kami di Oke Zone Update. Pemirsa, ke informasi olahraga, skuad Garuda berhasil menaklukkan Golden Star Warriors di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menang berkat gol semata wayang Egy Maulana Fikri. Indonesia meraih kemenangan krusial kala menjamu Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-29 lewat Rafael Strike, tapi bola hasil sepakannya bisa ditangkap kiper Vietnam Philip Nguyen. Lalu pada menit ke-44, kiper Indonesia Muhammad Adi Satrio membuat kesalahan saat mengantisipasi tendangan bebas dari Von Mintrong. Beruntung bola bisa disapu Hoki Caraka. Kebuntuan Indonesia pecah pada menit ke-52. Egy Maulana Fikri mencetak gol memaksimalkan kemelut di depan gawang Vietnam. Jelang akhir
laga Egy nyaris mencetak gol kedua dan membawa Indonesia menjauh. Namun peluangnya gagal berbuah gol. Skor 1-0 untuk Indonesia menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F dengan 4 poin, sedangkan Vietnam turun ke peringkat 3 selisih 1 poin dari skuad Garuda. Pemirsa, Inggris akan menjamu Brasil dalam uji coba pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Pada laga ini, dua pelatih tersebut bakal membawa amunisi baru. Inggris akan menjamu Brasil dalam laga uji coba internasional. Pada jeda internasional kali ini, Inggris kembali memanggil Joe Gomez. Pemanggilannya ke skuad The Three Lions mengakhiri masa pilu bek Liverpool itu. Bagaimana tidak, Joe Gomez menilai 4 tahun ini adalah periode terburuk dalam karirnya akibat cedera ligamen lutut yang membuatnya harus dioperasi. Namun kali ini Gomez kembali dan berterima kasih kepada pelatih The Three Lions, Gareth Southgate, yang kembali memanggilnya untuk memperkuat timnas Inggris. Yeah, Gareth's been good with me, obviously. I was with Gareth all the way through 21s, and then he picked me for my debut. So that was nice to sort of reunite with him and just be back doing what I'm meant to be doing. And yeah, Gareth's great in that sense, like on an individual basis, keeping in touch and speaking to the players. Gelandang Brasil dan West Ham United Lucas Paqueta juga kembali dipanggil untuk membela timnas Brasil. Mantan pemain AC Milan itu sempat absen dari timnas Brasil usai Paqueta diperiksa akibat kasus judi yang investigasinya dimulai pada Agustus 2023. Kini Paqueta kembali bersama tim Samba dan siap untuk memberikan performa terbaiknya. Bom, primeiramente muito feliz de estar de volta. É claro que já faz tempo aqui, acho que a minha primeira convocação foi em 2018, se eu não me engano. De lá para cá já foram 6 anos praticamente e eu só fiquei fora de 4 ou 5. Então eu sei que a responsabilidade é grande e ela cresce a cada convocação, cada retorno aqui. Eu espero poder ajudá-los da melhor maneira possível, seja dentro ou fora de campo. Eu acho que a gente já teve algumas conversas de deixar em aberto, né, os garotos novos que estão chegando para ter essa troca de experiência, de aprendizado o quanto antes e para que eles também se sintam à vontade para estar fazendo o melhor que eles possam para estar ajudando a nossa seleção brasileira. Inggris akan menghadapi Brasil pada Minggu dini hari waktu Indonesia di Stadion Wembley, Inggris. Inggris sudah bertemu Brasil 26 kali. Dari pertemuan itu, Inggris lebih sering menelan kekalahan dengan hanya menang 4 kali. 11 pertandingan lain berakhir imbang, dan 11 laga lainnya berakhir dengan kemenangan Brasil. Inggris tentu akan mencoba mematahkan tren negatif itu sekaligus mencoba meraih kemenangan kedua melawan Brasil di Wembley setelah 33 tahun. Pemirsa, Boston Celtics meredam Milwaukee Bucks pada laga musim reguler NBA. Sempat dikejar oleh Bucks pada kuarter akhir, namun Celtics pada akhirnya mampu menjaga keunggulan dan memenangkan dengan skor akhir 122-119. Dan pemirsa, informasi tadi menutup jumpa hari ini di Oke Zone Update. Saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Basketball of his career, and he was all NBA last season. Look at what he's done tonight. The number 1 and number 2 teams. Boston Celtics meredam Milwaukee Bucks pada laga musim reguler NBA di TD Garden, Boston, Amerika Serikat. Little pick and pop action with Porzingis. Got Lopez on the perimeter and makes another 3 ball. Tatum with 8 quick points was looking. And Horford sets the screen. Celtics mampu menang dipimpin 31 poin dari Jason Tatum. With the floater. At the end of the half. Watch how tight the dribble is. Clear out the side for Dame. Bucks sempat mengejar pada kuarter akhir dipimpin Damian Lillard yang menyelesaikan laga ini dengan 32 poin. Come on now. Who said it was tough? He's got 24 and just put his head down and got to the rim last time. Namun Celtics mampu menjaga keunggulan dan menang 122-119 atas Bucks sekaligus mencatat 7 kemenangan beruntun. Celtics juga mencatat 10 kemenangan beruntun di laga kandang. Hasil ini juga membuat Celtics memutus 2 kemenangan beruntun milik Bucks.